Operasi pencarian untuk menemukan 3 warga negara Spanyol yang masih hilang di perairan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur setelah perahu mereka terbalik pada Jumat 26 Desember 2025 silam akan dilanjutkan setidaknya hingga Minggu 4 Januari 2026. Keputusan diambil pada Kamis oleh otoritas tempat. Adapun tim SAR gabungan menghadapi tantangan berat dalam upaya pencarian terhadap 3 warga negara Spanyol, yakni pelatih Valencia, Fernando Martín Carreras, dan 2 putrinya yang masih hilang akibat kondisi arus bawah laut yang ekstrim. Arus di perairan tersebut sangat kuat sehingga sangat menyulitkan tim penyelam untuk melakukan penyisiran di bawah permukaan air. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman menyebutkan kondisi arus yang ekstrim ini menjadi kendala utama karena risiko keselamatan yang sangat tinggi bagi para personel SAR. Menurut Fatur, kuatnya arus tidak hanya menghambat pergerakan penyelam, tetapi juga mempengaruhi jarak pandang atau visibilitas di dalam air. Tim juga terus memetakan pergerakan arus untuk memprediksi arah evakuasi material atau korban yang mungkin terbawa jauh dari titik awal kejadian. Untuk meningkatkan optimalisasi pencarian, digunakan pula peralatan sonar dari Dirpol Air Polda NTT dan drone thermal. Hingga Jumat siang, jumlah personel SAR yang diterjunkan mencapai 58 orang. Tim ini merupakan gabungan dari berbagai instansi untuk memaksimalkan cakupan area pencarian yang cukup luas di kawasan perairan TN Komodo. Selain membawa personil, kita juga membawa beberapa peralatan SAR yang dibutuhkan. Di antaranya ada drone bawah air, kemudian underwater scooter, seabob, dan yang penting juga nih sonar system. Jadi kita untuk mendeteksi barang-barang yang ada di bawah laut yang lebih dalam lagi. Kita harapkan dengan adanya bantuan alat-alat yang kita bawa ini bisa mempermudah SAR ya, dari tim SAR, karena kita sifatnya dari Polda ini membantu, membackup, mensupport dari Basarnas. Selain kendala arus, tim di lapangan juga harus berpacu dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Angin kencang dan gelombang tinggi yang sering muncul di siang hari memaksa tim untuk bekerja lebih efektif pada pagi hari saat kondisi laut relatif lebih stabil. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia, Gawisri Labuan Bajo, Budi Wijaya mengungkapkan alasan penggunaan sonar dalam pencarian korban. Kenapa kita sudah mulai menggunakan sonar? Dalam beberapa hari ini kita mendapatkan informasi terbaru di mana kerabat dari korban sempat mengirimkan ucapan selamat tinggal kepada korban. Dan ternyata di tanggal 27 pada saat jam 1 malam itu terdeteksi bahwa signal diterima oleh handphonenya korban. Kemudian di tanggal 28 sore juga terdeteksi adanya signal tersebut. Maka kita melalui Komdigi lalu menembus kepada Kementerian Luar Negeri, kita meminta bantuan Interpol dikarenakan nomor yang terdaftar itu adalah nomor internasional, nomor dari Spanyol. Nah, kalau tadi malam kita mendapatkan informasi dari tembusan dari Komdigi kepada kami itu ada 2 titik koordinat yang pada tanggal 27 dan tanggal 28 ditemukan signal terakhir yang ditemukan. Signal yang pertama itu ditemukan di selatan, dari selatan Pulau Padar mendekati ke Pulau Rinca atau mendekati selatannya Pulau Rinca. Lalu di tanggal 28 kita menemukan lagi signal itu adanya di utara dari Padar Utara, tepatnya itu di utaranya Batu Tiga. Di Semenanjung Batu Tiga itu kita menemukan ada signal juga di sana. Sebagai informasi, KM Putri Sakinah dilaporkan tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal pinisi tersebut mengangkut total 11 orang, terdiri dari 6 wisatawan asing asal Spanyol, seorang mandu wisata, dan 4 orang anak buah kapal. Saat ini masih ada 3 orang korban KM Putri Sakinah yang belum ditemukan, yakni pelatih Valencia itu sendiri dan kedua anaknya. Adapun polisi juga secara resmi telah mulai penyidikan atas tenggelamnya KM Putri Sakinah. Awak kapal hingga operator akan diperiksa untuk mendalami terkait kelayakan kapal dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan pelayaran. Polres Manggarai Barat telah menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menegakkan hukum serta memberikan kepastian hukum atas peristiwa tersebut. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap fakta secara objektif serta menentukan ada tidaknya unsur kelalaian atau tindak pidana dalam kejadian ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kapal wisata semi pinisi KM Putri Sakinah mengalami mati mesin saat berlayar dari Pulau Kalong menuju Pulau Padar. Dalam kondisi tidak dapat bermanuver, kapal kemudian dihantam gelombang tinggi hingga akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Selat Padar.
Kondisi cuaca ekstrim dan gelombang laut yang keras saat kejadian diduga turut memperparah situasi.